Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Mahasiswa Sitwe yang sangat saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, kali ini kita berdoa dulu, mohon kepada Allah SWT, semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga kita semua dilindungi dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih mahasiswaku yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti perkuliahan saya dan menyelesaikan tugas-tugas mandiri. Perkuliahan kali ini kita akan melaksanakan dengan menggunakan media video di YouTube dan juga penugasan mandiri. Nah, setelah perkuliahan ini nanti diharapkan kalian bisa memahami konsep KKM, kemudian menganalisis KKM mata pelajaran, menganalisis KKM tingkat kelas, menganalisis KKM sekolah, dan yang terakhir adalah menentukan interval nilai untuk satuan pendidikan. Nah, anak-anakku sekalian, mahasiswa Sitwe, KKM ini merupakan salah satu kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh guru di awal tahun pelajaran, termasuk oleh kalian nanti ketika kalian nanti menjadi guru atau oleh kalian yang sekarang sudah menjadi guru. Nah, biasanya nih kita kadang-kadang ya tidak memahami bagaimana proses analisis KKM. Ketika menentukan KKM, kita asal menentukan nilainya, padahal sebenarnya itu tidak bagus, tidak baik untuk pembelajaran kita nanti. Karena untuk menentukan nilai itu diperlukan beberapa pertimbangan dan beberapa komponen yang dianalisis di dalam menentukan nilai KKM tersebut. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ada KKM? Nah, KKM ini dianalisis oleh guru, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran tersebut dan juga sekaligus nanti untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan yang diharapkan semakin lama akan semakin baik. Nah, dengan adanya standar minimal di masing-masing mata pelajaran di satuan pendidikan, maka diharapkan guru dan peserta didik merasa tertuntut atau berupaya untuk melakukan yang terbaik pada pembelajarannya untuk guru dan siswa untuk bisa belajar sebaik mungkin sebagaimana yang disyaratkan di dalam kriteria ketuntasan minimal masing-masing mata pelajaran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu. Nah, untuk anak-anakku sekalian, mahasiswa Sitwe, ada 3 hal yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis KKM ya. 3 hal ini adalah, yang pertama adalah kompleksitas atau tingkat kesulitan dan kerumitan materi, yang kedua adalah daya dukung, kemudian yang ketiga adalah intake siswa. Yang pertama kompleksitas atau ini ya, tingkat kesulitan materi. Bagaimana materi atau kapan materi itu dianggap sebagai materi yang sulit? Materi itu dianggap sebagai materi yang sulit atau kompleks apabila ketika siswa belajar itu memerlukan waktu yang lama dan memerlukan berbagai media untuk bisa memahamkan siswa terkait materi tersebut, atau guru ketika mengajar materi tersebut ini membutuhkan ya perencanaan yang spesifik, yang ini ya, termasuk media, bagaimana metode penyampaiannya sehingga nanti akan mudah dikuasai oleh siswa dan juga memerlukan waktu yang lama untuk membahasnya. Nah, ini dikatakan sebagai materi yang kompleks. Nanti ketika materi ini semakin kompleks, maka semakin rendah nilai yang ditentukan untuk analisis KKM-nya. Kemudian yang kedua adalah daya dukung. Nah, daya dukung ini tentunya daya dukung untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi tersebut dari guru maupun dari media-media yang tersedia di sekolah tersebut, atau adanya anggaran untuk membantu guru memudahkan siswa mencapai mata pelajaran atau KD tersebut. Nah, daya dukung ini diantaranya adalah dari faktor SDM guru. Ketika guru ini
menguasai mata pelajaran atau guru ini juga mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut, maka berarti daya dukungnya adalah tinggi. Namun ketika pendidikan guru tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, ini berarti daya dukungnya rendah atau guru tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan materi ini. Nah, berikutnya yang kedua adalah daya dukung dari sarana prasarana atau media. Nah, daya dukung dari faktor sarana ini diantaranya adalah ketersediaan alat atau alat peraga media di sekolah tersebut dan juga sarana untuk mengajarkan materi tersebut. Misalkan ketika kita mau mengajarkan materi ini ya haji, ternyata di sekolah kita tidak ada media yang mendukung untuk pembelajaran haji dan juga tidak ada gedung atau tempat yang bisa mendukung untuk pembelajaran haji ini dengan semaksimal mungkin. Nah, itu merupakan daya dukung yang rendah. Nah, kemudian berikutnya adalah yang termasuk daya dukung adalah apabila di sekolah disediakan anggaran untuk mengajarkan materi tersebut atau untuk mendukung pembelajaran materi tersebut. Nah, ini berarti daya dukungnya adalah tinggi. Yang ketiga adalah intake siswa. Apa yang dimaksud dengan intake siswa? Intake siswa yaitu kemampuan awal siswa untuk mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. Kemampuan awal ini bisa dilihat dari nilai mata pelajaran tersebut pada jenjang sebelumnya. Kalau untuk kelas awal, misalkan kelas awal di SMP, berarti nilai siswa pada mata pelajaran tersebut pada jenjang SD-nya, atau nilai siswa pada mata pelajaran tersebut di kelas sebelumnya. Misalkan siswa kelas 8, maka dengan melihat nilai tersebut di kelas 7 pada mata pelajaran itu. Atau jika di kelas awal bisa melihat dari hasil tes siswa yang mendukung pada mata pelajaran tersebut. Ini adalah 3 hal yang dianalisis ketika kita melaksanakan analisis KKM. Jadi diingat ya mahasiswa, bahwa yang pertama adalah kompleksitas atau tingkat kesulitan atau kerumitan materi, daya dukung, kemudian intake siswa atau kemampuan awal siswa. Berikutnya adalah alur penentuan KKM. Alur penentuan KKM ini, jadi KKM itu dianalisis berdasarkan dari KKM KD atau kompetensi dasar terlebih dahulu, kemudian menjadi KKM mata pelajaran, dilanjutkan KKM mata pelajaran, dicari KKM tingkat kelas, dan yang terakhir adalah menjadi KKM sekolah. Nah, ini adalah alur penentuan KKM. Nah, ada 2 rumus untuk bisa menentukan analisis KKM ini, yang melaksanakan analisis KKM, yaitu ini rumus yang pertama dengan menggunakan skala penilaian. Nah, ada 3 aspek ini yang kita analisis ya, yaitu yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua adalah guru dan daya dukung, yang ketiga adalah intake peserta didik. Kriteria dan skala penilaiannya, kompleksitas ini ada tinggi, sedang, rendah. Ketika materi itu kompleksitasnya tinggi, maka nilainya adalah kurang dari 65 hasil analisisnya. Ketika materi tersebut sedang, maka kita berikan kriteria atau skala penilaian 65-75. Ketika materi tersebut rendah kompleksitasnya, berarti semakin mudah materi tersebut, tingkat keruwetan dan kesulitannya semakin rendah, maka kita berikan nilai 80-60 untuk analisisnya. Jadi semakin tinggi kompleksitas suatu mata pelajaran atau materi, maka semakin rendah nilainya. Sebaliknya, semakin rendah, ini kebalikan ya, semakin rendah tingkat kompleksitas materi, maka semakin tinggi analisis nilainya. Nah, berikutnya yang kedua adalah guru dan daya dukung. Ada kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Ketika tinggi, maka nilai analisis kita adalah 80-100. Ketika sedang, nilai analisis kita 65-79. Ketika rendah, nilai analisis kita adalah kurang dari 65. Jadi kebalikan dari kompleksitas tadi. Ketika semakin tinggi daya dukung, maka semakin tinggi juga nilai analisisnya. Semakin rendah daya dukung, maka semakin rendah juga nilai analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah intake peserta didik atau intake siswa. Ada tinggi, sedang, rendah. Intake siswa dengan daya dukung ini sama. Jadi semakin tinggi daya dukung atau intake siswa dan intake siswa, maka semakin tinggi juga analisis nilainya. Kemudian semakin sedang ya, semakin rendah
maka ini juga semakin rendah juga nilai analisisnya ya. Jadi di sini sama dengan daya dukung. Ketika tinggi 80 sampai 100, ketika sedang 65 sampai 79, ketika rendah adalah kurang dari 65. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Kita coba untuk menerapkan rumus yang pertama. Kita mencoba untuk menerapkan rumus yang pertama, yaitu menentukan KKM KD dengan rumus ini. KKM per KD itu adalah, rumusnya adalah jumlah skor setiap aspek dibagi jumlah aspek. Jadi jumlah skor setiap aspek tadi kita jumlah, kemudian dibagi jumlah aspek itu 3. Nah, 3 aspek tadi ya. Jadi nanti misalnya aspek yang pertama kompleksitasnya kok rendah, berarti tinggi nilainya itu kita beri nilai 90. Kemudian daya dukungnya kok sedang, kita beri nilai 70. Kemudian berikutnya adalah intake siswa kok rendah, berarti kita beri nilai 65 misalkan. 90 ditambah 70 ditambah 65 per dibagi 3. Ini jadi ini jumlah ini dibagi 3, maka hasilnya adalah 75. Nah, ini yang pertama tadi. Berikutnya adalah rumus yang kedua. Seperti ini rumusnya. Dengan menggunakan kriteria tinggi, sedang, rendah, menggunakan angka 1, 2, 3. Nah, ini ya. Misalkan di sini kompleksitas siswa itu tinggi, maka kita beri nilai 1, karena semakin tinggi kompleksitas kan semakin rendah nilai analisisnya. Kemudian berikutnya sedang itu 2. Ketika kompleksitasnya rendah 3. Guru atau daya dukung itu ketika tinggi maka nilainya tertinggi juga, yaitu 3. Ketika sedang nilainya sedang, ketika rendah nilainya rendah. Begitu juga intake siswa, ketika tinggi maka nilainya 3, ketika sedang nilainya 2, ketika rendah nilainya 1. Kita mulai ya untuk menghitung analisisnya. Nanti jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, guru dan daya dukung tinggi, serta intake siswa sedang, maka nilai KKM-nya adalah sebagai berikut. KKM per KD ini kan tadi kan kompleksitas tinggi berarti kan sulit, maka kita beri nilai analisisnya itu rendah, yaitu 1. Kemudian berikutnya ketika kompleksitas ketika daya dukung itu tinggi, nilainya 3. Kemudian intake siswa itu sedang, nilainya 2. Maka 1 ditambah 3 ditambah 2, ini hasilnya adalah 6 per 9 kali 100, hasilnya 66,7. Nah, KKM per KD ini rumusnya adalah jumlah dari masing-masing analisis masing-masing aspek per jumlah maksimalnya, yaitu 9 kali 100. Nah, ini hasilnya 66,7. Jadi ini untuk menentukan rumus yang kedua tadi. Nah, sekarang berikutnya kita akan menentukan KKM mata pelajaran. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara menentukan KKM KD. Sekarang kita akan melihat cara menentukan KKM setiap mata pelajaran. Rumusnya adalah KKM mata pelajaran itu diambil dari jumlah KKM per KD dibagi jumlah KD. Jumlah KKM per KD, jadi masing-masing dari KD 1 misalkan sampai KD terakhir itu kita tambahkan jumlahnya itu dibagi jumlah KD. Kalau KD nya ada 10 berarti dibagi 10. Nah, ini adalah untuk menentukan KKM mata pelajaran. Nah, itu nanti akan menjadi KKM mata pelajaran. Berikutnya adalah KKM tingkatan kelas. Jadi misalkan di SMP ada kelas 7, 8, 9, di SMA ada kelas 10, 11, 12, di SD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita menentukan masing-masing KKM tingkatan kelas 7 misalkan. Maka KKM kelas 7 itu nanti rumusnya adalah jumlah KKM per mapel dibagi jumlah mapel pada tingkat kelas. Jadi jumlah KKM per mapel misalkan PAI ada 9, PAI 75, bahasa Indonesia 75, kemudian bahasa Inggris 70, matematika 70, IPA 65. Nah, itu semua mapel tadi dijumlah, semua mapel yang ada di kelas 7 itu dijumlah. Kemudian berikutnya dibagi jumlah mapel tersebut. Kalau mapelnya ada 12 berarti jumlah KKM per mapel tadi dibagi 12. Itu hasilnya adalah KKM tingkatan kelas. Nah, berikutnya yang keempat adalah KKM satuan pendidikan. Nah, KKM satuan pendidikan rumusnya adalah jumlah KKM per tingkat kelas dibagi 3, karena kelasnya ada kan ada 3. Nah, maka ini adalah menjadi KKM satuan pendidikan. Jadi jumlah KKM kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu
jumlahnya ada berapa, kemudian dibagi 3. Nah, ini adalah cara menentukan analisis KKM satuan pendidikan. Nah, sekarang cara menentukan interval predikat sekolah untuk nilainya. Jadi nanti nilainya itu predikatnya A, B, C atau D, itu nanti dipengaruhi dari KKM. Nah, semakin tinggi KKM, maka KKM satuan pendidikan, maka semakin pendek intervalnya. Rumus interval ini adalah 100 dikurangi KKM dibagi 3. Jika KKM-nya 64, maka berarti 100 dikurangi 64 adalah 36, kemudian dibagi 3. Nah, 36 dibagi 3 berarti bisa 12. Nah, seperti ini nanti itu. Ketika siswa itu mendapatkan nilai kurang dari 64, itu adalah D. Kemudian ketika siswa mendapatkan nilai 64 sampai 75, maka nilainya adalah C. Ketika siswa mendapatkan nilai 76 sampai 87, maka intervalnya predikatnya adalah B. Ketika siswa mendapat nilai 88 sampai 100, maka predikatnya adalah A. Jadi ini adalah contoh menentukan predikat untuk interval sekolah, interval predikat sekolah. Nah, materi untuk KKM sudah selesai. Untuk selanjutnya, mahasiswa nanti diharapkan mencermati materi ini, mendalami lagi materi ini dalam sebuah diskusi, dibagi kelompok ya, untuk memahami bagaimana konsep KKM itu, kemudian bagaimana cara menganalisis KKM mata pelajaran, KKM KD, KKM mata pelajaran, KKM tingkat sekolah, tingkat kelas, dan juga KKM satuan pendidikan. Kemudian terakhir adalah menentukan interval predikat sekolah untuk nilainya. Nah, berikutnya kita akan membuka LK ya untuk dikerjakan. Untuk teman-teman mahasiswaku, silakan lihat dokumen Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KD-KD pada semua mata pelajaran. Nah, yang kalian analisis nanti adalah KD mata pelajaran PI saja, dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kemudian kelas 7 SMP sampai kelas 9, dan kelas 10 SMA sampai kelas 12. Nah, nanti dibagi per mahasiswa itu adalah satu tingkat kelas yang dianalisis. Kemudian silakan Kosma untuk menentukan atau Asdos untuk menentukan kelas yang akan dianalisis KKM-nya. Kemudian pindahkan KD itu pada kolom ini nanti, lalu analisis dengan memperhatikan 3 kriteria tadi ya. Kita mulai dari analisis KD, kemudian analisis mata pelajaran, analisis KKM tingkat kelas, dan KKM satuan pendidikan, lalu kita buat interval sekolah. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pindai KD-nya di sini untuk kelas yang sudah dibagi untuk Anda. Kemudian nanti kriterianya ada kompleksitas, guru dan daya dukung, dan inti siswa, kemudian jumlah dan rata-rata menjadi KKM KD. Kemudian KKM KD nanti di rata-rata menjadi KKM mata pelajaran. Berikutnya adalah KKM tingkat kelas. Nanti kelas 10 misalkan dibuat saja ya, ada berapa mata pelajar di kelas 10. Nah, nanti KKM-nya silakan dikira-kira, dibuat simulasi aja, kemudian jumlahnya tentukan KKM tingkatan kelas. Berikutnya adalah KKM satuan pendidikan. Jadi ada kelas, kalau SMA kelas 10, 11, 12, ini nanti silakan ditentukan KKM-nya. Ini ya KKM-nya tadi melihat dari hasil analisis teman-teman yang lain ya. Jadi siapa yang kelas 10, siapa yang kelas 11, siapa yang kelas 12, nanti silakan ditentukan di sini untuk KKM satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah menentukan interval predikat sekolah. Jadi ketika sudah ketemu KKM satuan pendidikan, tulis di sini, lalu predikat sekolahnya silakan ditulis di sini. Nah, itu mahasiswaku sekalian untuk materi kita hari ini, dan tugasnya jangan lupa untuk diselesaikan dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Silahkan untuk mulai mencari KD-KD yang sudah kita tugaskan, dan selamat bekerja. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.